Jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Halim rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita semua untuk menjaga persatuan, persaudaraan, menghindari perpecahan dan menjaga al-jamaah, tempat bersepakatnya segenap pemimpin umat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semua bihablillah, kepada tali agama Allah, jami'an, semuanya tanpa terkecuali. Kita semua punya kewajiban berpegang teguh, bersepakat bersama-sama menjaga persaudaraan dan persatuan. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian semua berpecah belah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menjaga persatuan, menjaga persaudaraan dengan satu komitmen bihablillah, tali agama Allah, yakni kalimat la ilaha illallah. Karena Allah Ta'ala Maha Tahu dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwasanya ujian terberat umat ini adalah perpecahan. Maka Nabi bersabda, al-kuffu amman qala la ilaha illallah, kendalikan diri kalian kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini tali agama Allah. Jangan terperdaya dengan adu domba. Maka ketika terjadi perbedaan, apapun bentuk perbedaannya, apabila terjadi perselisihan di antara umat ini, maka kata Nabi, cegah diri kalian, kendalikan diri kalian terhadap orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wala nukaffiruhu bidzambin, dan kita, kata Nabi, tidak boleh mengkafir-kafirkannya. Coba kita lihat jamaah Jum'ah, kita dengar dan kita perhatikan betapa di tengah-tengah perselisihan umat ini ada orang yang begitu mudahnya menuduh kafir, begitu mudahnya menuduh munafik, mentakdir, mencela satu sama lainnya. Maka Nabi mengingatkan, di tengah perselisihan apapun perbedaannya itu, pegang kalimat la ilaha illallah. Wala nukaffiruhu bidzambin, jangan mengkafir-kafirkan walaupun dia berbuat dosa sekalipun. Wala nukhrijuhu minal islami bi'amalin, dan jangan juga menuduhnya keluar dari Islam atau mengeluarkannya dari Islam hanya satu perbuatan yang dikerjakannya. Ini yang dimaksud dengan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, yakni kalimat la ilaha illallah. Manusia tidak mungkin satu pandangan, satu prinsip dan manhaj atau metode. Namun di tengah perbedaan tersebut, alangkah baiknya kita mencari benang merah untuk saling menghargai satu sama lainnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan. Sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi adalah ketika umatnya ini sudah saling menghalalkan darah. Maka beliau bersabda, innama akhafu ana ummati, sesungguhnya semata-mata yang paling aku takutkan menimpa umatku, kata Nabi, di antaranya adalah
waqa'a alaihimus saif lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Apabila di antara umatku ini sudah saling menghunus pedang, sudah saling mengangkat senjata, berperang satu sama lain antar sesama mereka, ini tidak akan terhenti sampai datangnya hari kiamat nanti. Kita lihat sekarang saudara-saudara kita di Suriah perang saudara. Coba kita dengar informasinya, mereka mudah betul saling mengkafirkan antar sesama mereka, berperang antara sesama mereka, tidak saling percaya antar sesama mereka. Dan ini yang paling dikhawatirkan Nabi, tidak akan terhenti sampai datangnya hari kiamat nanti. Artinya jamaah Jumat, khatib mengingatkan begini, agar kita tidak ambil bagian dalam kerusakan itu, tidak ambil bagian dalam adu domba itu, tidak ambil bagian sebagai provokator yang mengadu domba satu sama lainnya. Karena Nabi mengancam, la yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang mengadu domba. Bukannya mempersatukan, malah dia memprovokasi, memanas-manasi, merusak ketentraman, kedamaian dan ketenangan. Maka lantas kemudian Nabi menjelaskan, ketika umatku nanti sudah dihadapkan dengan perselisihan yang banyak firqah, banyak kelompok-kelompok. Ketika kita semua bingung akan berpihak di kelompok yang mana, maka kata Nabi, berpihaklah di kelompok yang benar. Apa itu kelompok yang benar? Nabi sendiri yang menyebutkannya. Kata beliau, wahiyal jamaah. Kelompok yang benar itu adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah adalah institusi di mana para pemuka masyarakat, para pemimpin kaum ahlul halli wal aqdi telah bersepakat di sana. Maka definisi al-jamaah ini dalam konteks kehidupan modern adalah negara. Jadi seandainya kita bingung ingin berpihak ke kelompok yang mana, ke firqah yang mana, faksi yang mana, maka pilihan yang benar adalah kita memihak negara. Karena negara adalah al-jamaah, karena negara adalah pemerintah. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemerintah yang ada di antara kalian masing-masing. Institusi yang lain tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ketaatan yang disebutkan dalam Al-Quran, satu kepada Allah, dua kepada Rasulullah, dan yang ketiga institusi pemerintahan al-jamaah yang ada di tengah-tengah kita semua. Maka Nabi mengancam, waman mata wa huwa mufariqul lil jamaah, barang siapa yang mati dalam keadaan mengingkari negaranya. Khatib ulangi, barang siapa yang mati dalam keadaan mengingkari negaranya, memberontak kepada pemerintah yang sah, fa innahu yamut, sesungguhnya dia mati mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Kemudian Nabi juga menyampaikan, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, dari pemerintah yang sah, maka laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, dia akan bangkit ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak setia, tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi sederhana jamaah Jumat rahimakumullah, di tengah perselisihan yang banyak, seandainya kita mengalami kebingungan, maka berpihaklah kepada negara. Menjaga negara berarti kita menjaga keselamatan.
Tidak perlu khawatir mana yang benar, mana yang salah. Selama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia adalah saudara kita. Adapun urusan akhirat, kita semua tinggal menantikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Nabi bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi taala. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berkata dengan satu perkataan, yang dengan satu kata itu saja Allah ridho kepadanya. Allah bisa saja ridho dengan kata-kata kita, ridho dengan perbuatan kita yang kita anggap sepele, tapi sungguh bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mesti waspada dengan orang yang merasa dirinya sudah menjadi ahli surga, tapi dengan mudahnya dia melawan negara, seperti yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah dan Abdurrahman bin Muljam. Mereka merasa ahli surga, tapi dia melawan pemimpin, menghalalkan darah penguasa, akhirnya dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nabi bersabda tentang mereka, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang dia mengerjakan perbuatan ahli surga. Sepanjang hidupnya dia mengamalkan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, sesaat lagi dia hendak masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah mendahulinya. Fayamalu bi amali ahlin nar, mereka malah mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati. Fayadkhuluha, masuk neraka. Siapa mereka? Mereka adalah Abdurrahman bin Muljam yang memberontak kepada penguasa yang sah, menghalalkan darah pemimpin, walaupun sepanjang hidupnya dia ahli Quran, bahkan menghafal Al-Quran 30 juz, seakan-akan dia calon ahli surga, tapi ditetapkan Allah ahli neraka dikarenakan dia mati sebagai ahli neraka. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, jangan bingung dengan perselisihan, perbedaan pendapat, madhab, firqah dan lain sebagainya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mengapa dengan perbedaan. Silakan dengan madhab dan madhab masing-masing, tapi tegasnya jangan pernah melawan negara. Karena barang siapa yang mati dalam keadaan melawan negara, maka dia mati jahiliyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.